Ya nyangkanya mah justru awalnya main cewek, habis pakai main slot. Jadi solusinya ya pinjol. Udah kehilangan semuanya, udah nggak punya apa-apa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini, Otong kedatangan tamu yang tapi berbeda dari episode yang sebelumnya. Di episode kali ini bukan kemarin perempuannya. Episode kali ini kembali lagi kru mendatangkannya cowok. Nah di sini bertemu kembali bersama saya Idos di acara Otong. Apa itu Otong? Obrolan tongkrongan. Episode kali ini nyambung seperti episode yang kemarin. Kita mau membahas istilahnya apa ya? Membahas perkembangan zaman atau perkembangan internet yang sangat pesat. Kemarin kan kalau pembahasan Otong itu tentang apa? Tanda kutip ya, namanya tuh pembelian nafsu birahi lewat daring. Nah sekarang juga PR buat kita dan PR buat pemerintah. Ternyata judul juga ada. Judul itu ada di jejaring sosial atau internet itu ada. Nah, Otong sudah kedatangan tamu di sini. Tamu yang pernah terjun dan alhamdulillah dia juga udah bangkit lagi katanya. Seperti apa kisahnya kita langsung sambut aja ke Kang Pajar. Selamat malam. Malam Kang Pajar. Kang Pajar sehat? Alhamdulillah Sehat. Kang Pajar, saya dari briefing dari kru. Katanya Kang Pajar itu sempat terjerumus ke judol. Betul, sangat terjerumus sekali. Sangat terjerumus sekali. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Kang Pajar itu terjerumus ke judol. Memang apa namanya? Dari Kang Pajar ngelihat teman atau Kang Pajar diajak teman? Awalnya mah terbawa arus jadi ke bawah-bawah sama teman. Ke bawah sama teman. Ya. Jadi Kang Pajar tuh ke bawah teman, akhirnya terjerumus ke judol. Ya. Nah, untuk tahap awal itu, awal terjerumus ke judol, itu dikasih menang dulu atau kalah? Alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih ya. Jadi awal-awal emang dikasih menang, Dikasih menang. dikasih menang. Sistemnya teh apa sih? Deposit ya? Betul lah. Deposit berapa waktu tahap awal? Awal-awal deposit cuma 50.000 sih 50.000. Ya. Dikasih menang berapa? Dikasih menang hampir sampai 1 juta. 1 juta. Ya. Wow. Udah berapa kali lipat ya? Dari 50.000 ke 1 juta, bisa dibilang 20 kali lipat. Dari situ mulai tergiur. Ya, tergiur dari situ Tergiur terus. Tergiur. Hampir setiap hari main. hampir setiap waktu setiap hari lagi. Oh, setiap waktu. Lah buat CS Otong. Ini hampir setiap waktu main ya. Tapi nanti lebih jelasnya apa, mungkin nanti CS Otong juga bisa ambil hikmah atau edukasinya dari pengalaman Kang Ridwan. Mudah-mudahan menjadi bahan edukasi buat CS Otong dan sahabat Otong. Nah, untuk pas dikasih menang itu 1 juta, tergiur setiap saat main. Terus ada peningkatan deposit gitu. Ada depositnya jadi naik. Deposit jadi naik. Jadi Karena naik. berpikir mungkin dari 50 jadi 1 Ya. juta. Kalau misalnya deposit 200 atau 500 jadi 50 juta. Ya, mungkin. berpikir seperti itu awalnya. Oh, berpikir seperti itu. Nah, untuk deposit paling besar itu berapa? Paling deposit paling besar tuh di 2,5 juta sampai 3 juta. 2,5 juta Ya. sampai 3 juta. Ya. Aduh, berarti
Pengen menang berapa itu? Namanya manusia sama, Oh iya, pengen namanya menang lebih besar. pengen menang Ya. besar. Nah itu pas deposit 3 juta atau 2 juta setengah, kalah atau menang? Habis. Berarti CS Otong ini udah min ya, 1,5 juta. Udah 1,5 juta. Nah, habis ada kapok atau rasa istilahnya apa ya? Panas gitu. Justru kalau kayak gitu nggak ada kapoknya, justru pengen ngebalikin apa yang udah kita depositin tuh Oh. harus kembali lagi sama kita. Oh, jadi apa yang udah diambil Ya harus kembali lagi. kembali lagi. Ya. Oh. Dari tadi seperti tegang ini CS Otong kan ini tamu aja temanya. Mungkin biasa ya, seperti biasa kita minta kopi dulu. Mon, kopi Mon. Oke. Nah, pas waktu tahap apa? Dikembaliin kan kalah tuh. Ya. Deposit lagi. Deposit lagi Deposit lagi berapa? 500 sampai 1 juta. 500 juta. Iya. Kalah apa menang? Dibalikinnya cuma setengahnya. Oh, gitu kan. Berarti ibarat kata deposit 500 dapat 1 juta. Cuma 1 juta setengah. 1 juta setengah, berarti masih min 500.000 lah ya, masih min. Nah, dari itu permainan itu teh kan setiap saat tuh merusak rotasi kerja nggak? Kan kalian juga saya baca CV-nya tadi dari awalnya itu dan apa? Dari ekspedisi ya? Ya, betul. Dari ekspedisi itu tentang merusak rotasi kerja itu Sangat soalnya kan jadi begadang terus, Oh, main begadang. terus, jadi pola tidur nggak teratur, kerja sering terlambat. jadi pengaruh. Siap. Wih. Kopinya ya. Siap, terima kasih. Ada Mas Mon. Ini dari kopinya dari ngambil dari Kenya. Oh siap. Terima kasih. Pengungsi Kenya. Dah waktu pas rotasi kerja itu keganggu, kan dilihat juga udah berumah tangga. Dan waktu rotasi kerja keganggu, istri selama ini main, istri tahu atau enggak? Enggak, kalau istri enggak pernah tahu. Oh, nggak pernah tahu. Nah, jadi pas waktu istri nggak pernah tahu kan, oh jadi pas begadang tuh nunggu istri tidur. Ya istri tidur dulu, baru sempat-sempatin lah main. Oh, sempat main. Ya, Jadi main di Jakarta sampai subuh. ya sampai subuh. Terus kehilangan apa? Namanya itu jadi pola tidur nggak teratur, Kalau tidur jadi berantakan. berantakan. Kenapa nggak diisi sama subuh tuh misalnya main game? Kan sekarang juga ada game yang apa? CS nonton game yang bisa menghasilin ya, yang kayak ngambang, yang kayak apa game. Kenapa harus main sloy gitu? Awalnya dari itu. Oh, awalnya dari itu. Pertama menang, jadi pengen apa ya? Pengen punya penghasilan tambahan tapi dengan cara yang Instan. ya cara yang instan. Jadi istilahnya mengharapkan penghasilan tambahan ke sloy itu. Ya, Oh, mengharapkannya tuh. Jadi nggak mengharapkan misalnya tuh penghasilan tambahan dari kan kerja ya. ya Istri kerja. kerja juga. Oh, istri kerja. Ya. Ya kenapa nggak misalnya jualan? Kalau seperti saya kemarin bilang kan jualan apa? Jualan online. Kalau nggak di jualan online kan ada skill ya. Maksudnya ada skill, ada pelatihan. Seperti saya pernah baca juga. Jualan online itu kan kalau nggak ada modal bisa jadi apa? Kalau di istilah kita mau makelar, tapi kalau istilah awamnya tuh dropshipper. Ya. Dropshipper, jadi kita nggak harus modal, nggak harus apa gitu. Jadi ini menaruh penghasilan lebih itu dari situ. Ya, Tapi yang dirasain selama bermain, kekalahan terbesar itu berapa? Pernah nggak gaji misalnya kan kerja ya, ya kerja. satu kali gajian didepositin habis gitu, pernah? Sering nggak? Sering. Aduh, saya tahu jangan ditiru ya. Sering. Sering jadi
ibaratnya mah cari uangnya hampir 1 bulan, habisnya nggak sampai 1 hari ya. Nggak sampai 1 hari, Nggak hitungan sampai 1 jam. hari, hitungan jam. Oh, habis ya. Sering gitu teh. Sering Kak. Nah, waktu habis kayak gitu, kan ini udah berumah tangga nih. Kan istilahnya kalau kita harus ngasih seperti berumah tangga nafkah lah dari suami ke istri. Habis dan karena dipertaruhkan untuk berharap Ya. menang. Ada percekcokan sama istri mungkin. Sering Sering. banget percecokan mah. Oh, karena nggak Ya karena nggak ngasih nafkah, ngasih nafkah karena uang. uang habis buat mainan gitu. Oh. Jadi pas sering percecokan kayak gitu, berarti sering perdebatan. Apa pernah terjadi retak rumah tangga atau gimana sama istri? Pernah juga bukan hampir sih, emang udah pisah sama istri. Oh, udah bisa. Ya karena sampai pisah juga gara-gara nggak ngenafkahin itu, uangnya habis buat pakai main yang gitu-gitu. Oh. Tapi sama istri bisa balik lagi atau sekarang? Alhamdulillahnya karena emang mau berubah dari diri sendiri, istri Ya. juga percaya. Ya. Alhamdulillah sekarang udah balik lagi istri mah. Oh, udah balik lagi. Ya udah rujuk lagi. Oh, jadi pas main slot ya kerjaan apa dikeluarin Ya. terus karena saling terlambat Ya, tadi saling terlambat, pola ya. tidur tidak ini, terus sama istri sering cekcok, Ya cekcok. terus sama istri juga sempat pisah. Kekalahan terbesar katanya pernah hilang motor 1 atau 2. Kalau terbesar habis motor 2. Habis motor. Habis motor. Aduh, kemenangan terbesar. Paling cuma jadi 1 motor. Satu motor. 1 motor. Oh, ibarat kata ngejual mobil dapat motor gitu. Ya, gitu lah. Oh, kayak gitu. Tapi selama main itu, jadi itu yang hal dasar merubah itu mungkin pas pisah sama istri. Jadi kan ada waktu untuk merenungnya. Ya. Di situ mungkin berpikir untuk Ya berubah. berpikir. Karena ada capek main yang kayak gitu teh, hilang semuanya. Capek hilang semuanya. Tahu untuk boleh tahu berapa lama dari kurun waktu itu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan itu? Hampir setengah tahun. Berarti hampir kurang lebih 6 bulan, kurang lebih 7 bulan. Nah, Ceceng Sotong nih, ini dari bermain awalnya diajak teman, hancur segala rupa. Nah, mungkin bisa diambil nanti kita saling tanya-tanya lagi. Nah, waktu pas pisah sama istri karena nggak ngasih nafkah, misalnya karena main slot itu, tapi komunikasi sama istri mah tetap. Komunikasi enggak juga sih, justru kan istri udah nggak mau kayaknya punya suami pemain judi online kayak gitu. Jadi komunikasinya ya sama mertua, kalau ketemu anak sama mertua komunikasinya. Oh, jadi awal-awal pas sebelum tahu berubah. Ini Kang Ridwan ngerokok dulu biar santai, biar relax. Kan kita tuh temanya tongkrongan, jadi tongkrongan itu seperti orang nongkrong aja, nongkrong Ya. santai. Jadi komunikasi itu sama mertua. Ya. Kalau boleh tahu, anaknya punya berapa? Anak sekarang ada 2. Sekarang ada 2. Yang sah, Ya. yang tidak sah aja. Oh nggak ada. Aman. Kalau itu. Si gue ada gitu. Jadi kata dia dari tisu kan ada papa Oh nggak ada. gitu. Aman. Aman. Santai itu biar santai jadi tolong. Nah pas itu teh komunikasi sama mertua, jadi terpisah tempat tuh, berarti istri udah pulang ke mertua. Ya, istri pulang ke mertua. Oh, kan Ridwan di istrinya Ya, sama orang tua. sama orang tua. Di sini. Nah, waktu
istri percaya Kang Ridwan itu berhenti, itu dibujuk sama Kang Ridwan atau gimana? Ya dibujuk lama itu bujuknya karena kan istri juga pengen harus apa ya nimbulin rasa percaya lagi ke istri bahwa saya tuh udah bener-bener nggak apa ya nggak main yang gitu-gitu lagi lah, nggak main judi online lagi. Waktu berapa lama ya ngebujuknya? Hampir 2 bulan ngebujuknya. Hampir 2 bulan. Nah waktu main anak udah 2 atau masih 1? Awal main dari pertama anak 1 sih ya. Awal main Dari anak 1. berarti cukup waktu 6 bulan. Pas awal main 1 berarti 6 bulan. Kesini pas hamil mungkin ya. Ya, Pas hamil anak kedua. sampai anak kedua. Jadi pas hamil anak kedua itu lagi cek sudah nama ke macet-macet nama. Ya, Oh, di macam-macamnya main yang kayak gitu. judul. Tapi itu hanya istilahnya hanya bermain slot atau ke kan ada istilah number ya. Nomor semua judul di Enggak sih cuman main slot karena awalnya dari slot. Jadi ketagihannya main di situ terus, main di slot. ketagihannya di slot. Main di slot. Pas main di slot itu terus apa? Kan istri udah percaya, udah ini. Nah, waktu 2 bulan itu membujuk istri itu istri masih kerja atau posisi sama Kang Ridwan belum kerja? Dikeluarin maksudnya? Kalau istri masih kerja, sayanya udah enggak sih ya. Oh, udah nggak kerja? Ya, karena jam kerjanya kan keganggu banget sama main yang kayak gitu Oh, baik. Berarti pas waktu kembali sama istri itu masih kerja atau maksudnya kan udah nggak kerja Ya. pas kembali lagi sama istri mah lu kurun waktu 2 bulan berarti 2 bulan lah pisah Ya, 2 bulan. ya. Nah kurun waktu 2 bulan gimana caranya biar meyakinkan istri bahwa kita tuh saya tuh bahwa benar-benar berhenti gitu main kayak gitu. Pertama-tama ngobrol dulu sih jadi ajak ketemu, sharing bahwa udah berhenti main kayak gitu, semua link diblokir, semua mobile banking juga udah diblokir semuanya. Jadi ya perlahan istri juga percaya sih alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya percaya. Oh berarti waktu 2 bulan itu teh nggak membujuk istri ini nunjukin bukti Ya, lah ya bikin bukti. bahwa ini link saya blokir semua. Ya. Terus ini mobile banking saya blokir semua. Ya. Ya karena biar supaya nggak ada deposit tadi. Ya. Nah waktu diterima sama istri balik lagi kan sempat pecah balik lagi. Waktu diterima itu posisi Kang Ridwan udah kerja lagi kan sekarang baca saya tadi baca udah kerja di retail lagi Ya. alhamdulillah ya Alhamdulillah. udah kerja lagi. Nah waktu itu teh waktu pas masa itu udah kerja lagi atau pas sebelum kerja kembali lagi sama istri? Pas waktu kembali sama istri mah pas baru dapat kerja lagi alhamdulillahnya. Oh alhamdulillah dapat Ya, kerja lagi. dapat kerja lagi. Nah, CSS Cotongnya kalau ada niat baik pasti apa namanya itu ada jalan gitu ya. Tahu pas dapat kerja kembali lagi ke istri dapat alhamdulillah udah dapat kerja lagi. Dapat kerja lagi. Nah selama perjalanan bermain kan tadi dibilang istri cepat cekcok sama istri ini sama ini. Selama perjalanan bermain itu kan kerja gajian habis. Ya, habis. Sekarang itu kan lagi marak pinjol ya. Ya, betul. Nah disinggung sedikit nih. Pernah nggak gara-gara main slot itu kulit pinjol? Sering Sering. Aduh. Artinya pasar-pasar daripada tiang. Iya, karena kan buat nutupin ngasih nafkah ke istri kan uang gaji habis pakai main slot. Jadi solusinya ya pinjol buat ngasih ke yang di rumah. Oh, solusinya tuh pinjol. Ya. Jadi selain percekcokan slot tuh pinjol pun pernah nggak istri bisa tahu
tiba-tiba ada yang datang lagi, istri nggak tahu apa-apa dari pinjol, pinjol suka enak lagi, saya suka ya. Ada ya? Ada. Ada. Pernah. Oh jadi itu timbul percekcokan? Ya, percekcokan cuman sekali 2 kali dari pinjolnya yang datang ke rumah. Cuman itu yang membuat makin retak rumah tangga tuh itu. Oh makin retak rumah tangga tuh. Karena uang itu juga bertanya mungkin ya, uangnya Ya. dipakai kemana? Ya itu. Terus Sempat. nanyain kan pinjaman buat apa? Ya. Pinjaman buat apa? Sempat bertanya-tanya nggak istri? Ini pasti main ke cewek gitu. Pernah. Oh pernah. Ya nyangkanya mah justru awalnya main cewek. Awalnya itu main Awalnya cewek. dikiranya main cewek. Nah pas perdebatan itu pernah ngelibatin mertua istri ngomongin ke Kang Ridwan ataupun orang tua Kang Ridwan ikut campur dalam perdebatan itu pernah? Kalau orang tua mah pernah juga sih, cuman ngingetin sih karena nggak ada bagusnya lah main kayak gitu. Oh, jadi pertama pas retak rumah tangga curhat pasti curhat Ya ke orang tua pasti, karena orang tua juga pasti bertanya kenapa nih bisa rumah tangga bisa retak kayak gini. Oh, iya. Dan situ dijelasin bahwa saya tuh bukan main cewek. Ya gitu. penyebabnya emang bukan cewek Si Saloy itu. Ya. Sebenarnya apa? Si kakek. Ya si kakek itu. Si kakek. Tapi selama pernah nggak perang batin gitu ada rasa nyesal gitu. Kenapa sih saya harus terjerumus ke sini gitu, ke permainan judol ini? Pernah ada perang batin itu teh semenjak udah kehilangan kan tadi diceritain 2 motor hilang. Ya. Terus tak rumah tangga. Nah itu pas perang batin itu emang udah kehilangan semua atau memang sebelum-sebelumnya juga ada saya pengen berhenti apa udah kehilangan semuanya? Nyesalnya mah udah kehilangan semuanya, udah nggak punya apa-apa, udah nggak punya keluarga, nggak punya kerja, baru kerasa semuanya dari situ. Jadi udah kehilangan semua. Ya, baru ada penyesalan. Ya. Nah, saya Otong bisa diambil pelajaran ya. Udah kehilangan semua, baru ada penyesalan. Makanya kalau sekarang ada keluarga yang masih suka kayak gitu, tolong berhentilah. Ini ada contoh nyata dari Kang Ridwan. Nah, untuk pas itu selama pisah retak rumah tangga, anak sama istri atau sama kayak gimana? Sama istri ya. Oh, anak dibawa sama istri? Ya, karena istri juga gak mungkin mungkin percaya sih kalau saya karena masih main yang gitu nggak mungkin bisa masih buat anak. Iya. Jadi selama itu selama pisah anak sama istri, jadi nggak mungkin belum ada trust lah ya, percaya istri itu ke Kang Ridwan. Nah waktu Kang Ridwan bisa kembali konsisten istilahnya pengen penyesalan tadi, itu emang dorongan pengen tekad keinginan dari diri sendiri atau dari orang tua juga atau dari lingkungan sekitar. Jadi kan circle tadi dibawa oleh teman nih ya, apa cari teman yang baru atau dibilang sama orang tua atau emang dari dorongan dari pribadi? Dari diri sendiri sih ya, terus kan dibantu juga sama lingkungan, dari orang tua, dari saudara-saudara, selalu ngingetin bahwa main kayak gitu tuh emang apa ya, nggak ada feedback buat kitanya, malah menjerumuskan kita jauh lebih dalam kalau diterusin. Ngopi dulu biar baik. Ngopi dulu baik. Wah, saya satong nikmat. Sama rokok. Sama rokok. Kru kan ya, kru. Saya
Jadi awalnya pasti dari diri sendiri. Ya, keinginan dari diri sendiri. Keinginan diri sendiri. Istilahnya pengen memulai hidup baru lah ya. Kita tuh udah tahu ini salah nih. Terus ditambah lah saudara-saudara tadi ngingetin. Jadi awal-awal pas untuk bangkit kembali ke kehidupan yang normal istilahnya. Kembali tadi awalnya kan kembali dulu ke istri. Ya. Jadi mungkin semua udah di planning, kembali dulu ke istri, saya harus ngelamar kerja, saya harus berhenti, semua udah ada kepikiran di situ. Ya, udah dipikirin semuanya karena kan gara-gara penyesalan itu ya, jadi ada pengen pengen jauh lebih baik untuk kedepannya. Apalagi punya anak mungkin. Ya, punya anak. Kalau boleh tahu, anak itu sekarang umur berapa? Yang pertama 5 tahun, yang kedua nggak beda jauh sih sama yang pertama. Oh, nggak beda jauh. Jadi untuk rasa berubah itu, kadang mungkin berpikir itu anak 5 tahun, yang kedua nggak beda jauh, perjalanan hidupnya masih panjang. Ya, Tapi sempat ada kepikiran nggak? Yang namanya juga manusia ya pasti ada salah gitu. Kepikiran nggak? Gimana caranya nih anak saya jangan sampai nih kayak bapaknya gitu, kejerumus. paling di cuma dari orang tuanya sih, dari kitanya harus mengawasi anaknya, jangan terlalu sering ke gadget. Kan teknologi sekarang makin canggih ya. Iya. Anak bisa akses apapun itu. Iya. Dengan ngetik apapun bisa muncul. Iya. Kita harus awasi dari situ sih. Awasi dari situ. Ya, awasi dari situ. Jadi pas penyesalan terus ini kepikiran anak, masa depan anak juga kepikiran. Ya, karena kan anak masih kecil, masih butuh sosok seorang ayah. Ya. Buat kedepannya juga. Ya. Juga di namanya tongkrongan ya. Maaf kalau ada berisik-berisik dah. Tongkrongan orang-orang itu lewat biasa bebas gitu ya. Namanya juga tongkrongan. Nah pas di anaknya udah sekolah apa belum sekarang? Belum Belum mau masuk TK. mau masuk TK. Udah pas, tapi pernah pas menang uang istilahnya ke istri itu nih ngasih, jadi awalnya misalnya gaji UMR jadi masuk tuh lobby gitu ke istri. Nah, justru itu kalau menang tuh dikasih ke istri enggak, dipakai beli apa juga enggak tahu habisnya kemana lagi. Oh. Nggak tahu habisnya kemana lagi. Karena uang panas namanya juga. Oh, uang panas. Ya. Kadang masukin ke kulkas dulu biar Nah. dingin. Kadang masukin dulu ke kulkas. Jadi uangnya tuh nggak, istilahnya cek Sunda nama teu nyangsang. Enggak nyangsa ke apapun. Jadi habisnya kadang ya cuma dipakai buat beli rokok, beli minum, sisanya ya habis buat main lagi. Jadi pas menang tuh DP lagi. Ya, karena pengen menang yang bisa menang lebih gede dari itu, iya. Oh, jadi ada pengharapan di Ya. situ. Oh, jadi pengharapannya itu keling itulah. Ya, kalian gitu. Jadi pas waktu menang ya seenggaknya tuh pas menang mah nikmati lah, beli baju kayak atuh, beli jam tangan, beli motor, beli kendai. Tapi udah cukupnya dah. Paling besar narik itu tadi berapa? 20 apa nih? 20 juta. 20 juta. Itu jadi danawan. Enggak. Aduh, 20 juta itu jadi danawan. Itu beli motor, nggak Hah? kepikiran. Enggak. Nah, mikirnya kan main lagi we, susuganan lebih gede. Oh, udah hilang 2 motor. Ya. Lebih dari 20 juta ya, Ya. 2 motor. Kopi dulu Kang, santai. Jadi pas 20 itu dipakai poya-poya atau dipakai naktir teman
kalau ke istri kan tadi ya mungkin ada gimana takut curiga lah ya, Iya. ada uang dari mana mungkin. Atau tadi semenjak menang 20 itu teh saya mah santai ya, gawe oge cek saudara mah kalampai dikeluarkan kita orang mau bagi 20 juta gitu. Nah itu yang jadi pikirannya. Jadi kalau menang gede itu nyantai we, dah duit loba, ibarat nama. Jadi kerja jadi nggak fokus, Semangat. semangat, dah punya uang kayak itu 20 Iya. juta. Ternyata seminggu ke depan habis lagi, Seminggu seminggu habis lagi 20 juta. 20 juta. Jadi seminggu 20 juta habis dipakai terus depo nanti. Iya, kebanyakannya dipakai main lagi sih paling cuman beli rokok, kopi, gitu ya sambil main sambil beli rokok, beli kopi. Ya. Jadi cuman angka we nominal di Iya. rekening gitu. Ada Iya. mutasi gitu. Ada mutasi. Oh. Jadi nggak ada kepuasan dari situ teh ada puasnya tadi, ada puas dan ini dapat segini jadi kerja leha-leha akhirnya kan begadang pekerjaan hilang. Nah dari pas di situ main lagi kan begadang terus tuh istri emang nggak curiga sama sekali. Enggak sih bilangnya kan ada kerjaan lah, Oh, main HP biasa. Iya. Ada kerjaan Di grup kerja ya, grup kerja. Karena kan ekspedisi mah paketnya 24 jam lah Iya. bergulirnya gitu, jadi Iya. ada alasan buat Iya. ngobrol ke istri kalau begadang. Nah hikmah yang diambil selama perjalanan Kang Iwan terjerumus, ibaratnya up down di hidup lah ya, dari di atas terus ke bawah, sempat retak juga, seperti kehilangan kerja, sekarang alhamdulillah bisa balik lagi, bisa ini. Sekarang udah berhenti total. Berhenti total lah, alhamdulillah. Udah berhenti total. Berhenti total. Nah, hikmah yang diambil dari selama perjalanan itu apa? Mungkin ada ke CS, Otong atau sahabat-sahabat Otong, hikmahnya itu apa? Hikmah dari main, ada hikmah sih sebenarnya. Hikmah kemenangan terbesar mah kita harus berhenti main slot. Kemenangan terbesar Berhenti. main slot. Wih, lewat besar. Jadi kemenangan terbesar dari judul istilahnya bukan nominal uang 20 juta seperti Kang Iwan, tapi berhenti. Oh, kemenangan terbesar. Nah, jadi makanya sekarang Kang Iwan selama berhenti itu kan sekarang alhamdulillah udah berhenti. Yang dirasain itu tenang, rumah tangga, pekerjaan juga kefokus atau gimana? Batin itu tenang. Alhamdulillah jadi lebih tenang, ke istri juga bisa nakahinnya sesuai lah, Porsinya. ya sesuai porsinya, nggak ada tekanan. Biasanya kan karena tekanan tuh karena habis main slot, Ya. nggak ada uang, nggak ada apalah. Ya. Sekarang alhamdulillah lah ada buat sehari-hari mah aman. Ada, Ya. alhamdulillah sehari-hari buat. Jadi sekarang udah kepikiran sama sekali. Udah enggak sih ya. Udah, alhamdulillah. Nah buat Cece Otong, jadi kemenangan terbesar dalam permainan judul itu seperti Kang Iwan bilang itu berhenti ya. Itu kemenangan paling besar. Paling besar. Kemenangan paling besar. Ya saya setuju sih kalau kemenangan terbesar itu berhenti. Nah mungkin ke hikmah tadi ke CS Otong untuk berhenti itu dorongan diri sendiri kan tadi udah dibilang. Mungkin ada pesan ke CC Otong, sobat-sobat Otong, hikmah dari ya up down hidup gitu, bermain slot itu apa gitu, misalnya biar CC Otong itu nggak terjerumus ke apa, ke yang Kang Ridwan alamin gitu, bisa dibilang. Jadi untuk sobat-sobat Otong yang masih bermain judi online, saya harap berhenti sih sebelum menyesal kehilangan semuanya. Ya, CC Otong dari tadi segmen atau episode ini kan dari tadi panjang lebar Kang Ridwan menjelasin.
Nah untuk CC Otong tadi ada quote dari Kang Ridwan, kemenangan terbesar dalam judol atau judi online itu adalah berhenti, kemenangan terbesar. Dan untuk CS Otong juga yang udah terjerumus, jangan sampai amit-amit ya, sampai Kang Ridwan alamin. Nah untuk CS Otong yang nonton atau ada teman atau apa circle-nya kayak gitu, ya bisa dihindari, bukan atau diingatkan pada itunya jangan sampai terjerumus lebih dalam seperti Kang Ridwan alamin. Dan ini PR juga buat kita semua. Ternyata PR-nya bukan buat hanya pemerintah saja, khususnya Kemenkominfo ya. Jadi bukan hanya pemerintah saja untuk menutup situs-situs itu. Ternyata kalau mau berhenti itu harus didorong dari diri sendiri, lingkungan sekitar, dan saudara-saudara yang mendukung untuk kita berhenti. Nah untuk CSS Otong yang sudah terjerumus atau yang kayak gimana, lebih baik carilah kegiatan yang lain. Misalnya kegiatan yang lebih produktif ya. Misal contoh bisa bikin konten, atau bisa bikin iklan produk CSS Otong. Dan modal terbesar mah ternyata kan itu hanya ada di diri sendiri ya. Jalan selalu terbuka, jalan untuk kebaikan itu bagi mereka yang selalu berjalan. Seperti kalau gubernur saya bilang ya, itu ada yang bilang seperti itu, nggak akan terbuka jalan bagi mereka yang molor, istilahnya kan kayak gitu. Nah untuk kalian juga kan mau berubah tuh karena diri sendiri kan ya. Diri sendiri berubah. Nah sekarang juga buat CC Otong, bukannya saya menggurui atau bukannya saya menggurui kalian atau bukan apa, kita sama-sama lah sebagai anak muda bangsa ini, kita sama-sama membangun bangsa ya. Membangun, jangan sampai kita itu bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif, tapi kita muda-mudi istilahnya harus produktif. Jadi jangan sampai kita itu hanya menaruh, tadi Pak Kang Ridwan kan menaruh pengharapan itu ke tempat yang salah. Tapi kita harus menaruh pengharapan itu ke tempat yang baik lah. Nah segala sesuatu di dunia ini nggak ada yang instan. Nggak ada sesuatu di dunia ini yang instan ya. Bisa diulangi sama saya. Kesemua butuh proses. Contoh lah, mie instan juga kan butuh proses, dipasak ya kan ya, harus ada tenaga yang dikeluarin. Nah selama berproses itu kita nikmatin prosesnya. Hasil mah pasti nggak akan ngecewain selama kita menikmatin proses itu. Nah untuk CC Otong kita saling mengingatkan lah. Nah untuk nanti ke episode Otong yang selanjutnya, boleh di kolom komentar kita mau narsumnya siapa atau profesinya apa, ini apa, biar ada inspirasi ke CC Otong semuanya. Karena di sini kami kru GMTR Studio berusaha memberikan konten-konten yang menginspirasi atau seenggaknya mengedukasi lah. Karena di sini kami menginginkan kita ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah untuk CC Otong jangan lupa, buat Kang Iwan juga bantu ngomong ya, jangan lupa tekan tombol merahnya di subscribe. Karena subscribe itu kan gratis ya. Jadi biar kami kru lebih semangat lagi mengadakan konten-konten atau mendatangkan narsum yang lebih menginspirasi kalian. Mungkin nanti ke depannya bagaimana cara membangun, misal contoh ya, pengen narsum yang sudah berjalan di dunia online, berjualan online dari nggak ada modal atau sampai berhasil. Mungkin nanti bisa lah di kolom komentar kalian CC Otong semua ngomong istilahnya apa ya, meminta kepada kami kru. Jadi untuk CC Otong jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Dan nantikan episode Otong selanjutnya. Jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya. Dan sampai bertemu di episode
selanjutnya bersama saya Idus di acara Otong. Apa itu Otong? Obrolan tongkrongan. Ya, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.